Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti rusak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Bentuk-bentuk korupsi. Korupsi terdiri dari 7 kelompok. Hal ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di antaranya kerugian keuangan negara, benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, suap menyuap, pemerasan, serta gratifikasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus korupsi yang cukup tinggi, dan korupsi ini masih terus terjadi hingga dewasa ini. Komisi Pemberantas Korupsi tangkap sekitar 1.550 tersangka korupsi hingga periode April 2021. Korupsi ini disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan aspek sosial yaitu adanya dorongan dari keluarga serta lingkungan yang mendukung seperti memiliki jabatan. Faktor eksternal yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Di aspek ini bisa dilihat dari ketika masyarakat tidak sadar bahwa ia sedang korupsi. Masyarakat tidak sadar jika ketika ia korupsi maka akan merugikan dirinya sendiri sebagai masyarakat. Selanjutnya aspek ekonomi ini karena adanya kebutuhan, adanya rasa kurang akan pendapatan. Selanjutnya aspek politis yaitu adanya kepentingan politik untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Yang terakhir aspek organisasi ini karena seseorang yang tidak memiliki jiwa pemimpin serta pengawasan yang lemah. Dampak-dampak dari korupsi ini mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi ini itu berdampak pada penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan negara, meningkatkan hutang negara, dan sebagainya. Sedangkan dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan diantaranya yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Sedangkan dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu birokrasi tidak efisien, matinya etika sosial politik, serta runtuhnya otoritas pemerintahan. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi yaitu munculnya kepemimpinan korupsi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak bagi penegakan hukum. Di antaranya, korupsi dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi.
Korupsi juga bisa menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, serta korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan yaitu lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, serta lemahnya garis batas negara. Dalam proses pencegahan korupsi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, serta strategi edukasi dan kampanye. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar penangkapan korupsi ini terungkap akibat adanya laporan dari masyarakat. Tahapan-tahapan strategi ini diantaranya penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta eksekusi. Selanjutnya, strategi perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Perbaikan sistem harus dilakukan antara lain dengan mendorong transparansi penyelenggara negara, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, serta modernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Yang terakhir ada strategi edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi dan membangun perilaku dan budaya anti korupsi kepada masyarakat.